Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Anissa, si pemalu yang banyak bicara ini nih, pengen ngobrol lagi hari ini. Aku pengen nanggepin kekecewaan teman-teman yang terpaksa harus wisuda online tahun ini. Jadi harus gimana ya sebenarnya? Sebenarnya tuh aku ada dua sisi. Yang pertama sebenarnya sedih karena ini adalah momen sekali seumur hidup kalian. Bagi kalian yang gak nyambung ya, bagi kalian yang gak nyambung kuliah lagi, ini adalah mungkin momen sekali seumur hidup perjuangan kalian selama 3 atau 4 tahun kuliah gitu ya. Dan ini adalah bukti terakhir kalian berjuang gitu, kayak pembuktian kalian sudah berhasil melewati 3 sampai 4 tahun waktu kuliah itu gitu. Akhirnya kalian dapat gelar sarjana. Nah, satu sisi lagi kayak ya udah nggak apa-apa kalau nggak diwisuda gitu. Toh kondisinya memang lagi seperti sekarang gitu kan. Memang segala hal itu udah di online kan, bahkan wisuda juga di online kan. Ya mau gimana, kita nggak bisa merubah itu semua gitu kan. Jadi sebenarnya aku di sini kayak pengen semangatin, pengen nguatin teman-teman kalau nggak diwisuda itu sebenarnya bukan jadi suatu permasalahan besar sebenarnya. Kamu nggak diwisuda bukan berarti hari jadi kiamat kan gitu. Jadi sebenarnya kalau cerita tentang wisuda, aku dulu juga pernah sebenarnya hampir tidak diwisuda ya. Kalau beda cerita sama sekarang. Kalau sekarang kan wisuda online, wisuda tapi secara online gitu ya. Kalau aku dulu sempet hampir tidak diwisuda. Kenapa? Karena waktu itu aku dan tim, waktu itu aku dan beberapa temenku ikut lomba, dan kebetulan kita lulus sampai tahap nasional waktu itu. Jadi ketika lulus tahap nasional, kita diutus ke Makassar. Nah, ini kesempatan dong, secara gitu aku dan teman-temanku belum pernah ke Makassar. Dan kita akhirnya bisa ke Makassar karena kita lulus sampai tahap nasional. Akhirnya kita pergi ke Makassar, dan itu perlombaannya ada di bulan Agustus. Ingat banget aku karena wisuda waktu itu adalah di bulan Agustus. Jadi sebenarnya aku tuh udah bisa diwisuda di bulan Agustus, aku dan teman-temanku nih udah bisa diwisuda di bulan Agustus, tetapi karena ada perlombaan itu, jadi aku dan beberapa temanku terpaksa kan harus pergi nih gitu kan. Akhirnya waktu itu sempat diisu-isukan kalau kita tidak akan diwisuda tetapi cuman diberikan ijazah aja gitu. Terus kita mikir dong, yakin nih gak wisuda gitu. Sementara aku pribadi, aku orangnya termasuk kalau untuk hal-hal begitu tuh selalu prepare gitu. Bahkan untuk baju wisuda juga udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu, untuk kembaran sama orang tua gitu kan. Terus aku ngerasa kayak sedih, loh masa iya sih gak diwisuda gitu. Sempet mikir juga, ya kalau nggak diwisuda nggak apa-apa deh, yang penting nanti kan bisa foto studio aja bareng orang tua dan pegang ijazah gitu kan. Jadi singkat cerita, sebenarnya waktu ketika kita di Makassar itu sebenarnya masih bisa dikejar. Jadi wisuda itu adalah hari ketiga perlombaan, dan hari ketiga perlombaan itu sebenarnya kita udah selesai lomba, cuman beberapa kayak acara hiburan, terus acara city tournya aja yang mungkin kita nggak bisa ikut gitu. Tapi karena kita baru pertama kalinya datang ke Makassar, otomatis kita kan nggak bakal mungkin ngelewatin hal itu gitu loh. Jadi akhirnya kita bilang ya udah deh, kita tetap ngikutin rentetan acara dari perlombaan itu, dan wisuda ya udah nggak apa-apa kalau nggak diwisuda gitu kan. Nah singkat cerita tuh ternyata kita akhirnya memenangkan lomba. Alhamdulillahnya
mengeluarkan ijazah kita kan, terus ternyata kita dapat berita bahagia nih kalau kita akhirnya bisa diwisuda gitu, istilahnya kayak wisuda numpang gitu. Jadi kita udah nerima ijazah di bulan Agustus, nanti untuk formalitasnya akan dilakukan di bulan November gitu. Jadi di bulan November itu adalah wisuda keempat kampus gitu. Jadi kampusku waktu itu ngadain 4 wisuda, dan seharusnya aku wisuda ketiga, karena ikut lomba akhirnya dijadikan numpang gitu ya ke wisuda 4 di bulan November. Tetap alhamdulillahnya jadi wisuda juga ya, sebagai formalitas aja, foto bareng dekan, pemindahan jambul, dan salaman, megang ijazah gitu ya. Sebenarnya ijazahnya udah di rumah gitu, tapi alhamdulillah sih akhirnya wisuda juga gitu kan. Yang sebenarnya ditakutkan itu adalah bukan tidak di wisudanya, tapi adalah jadi apa setelah di wisuda gitu. Karena setelah jambul itu dipindahin dari kiri ke kanan, tali toga itu berpindah dari kiri ke kanan, itu kamu udah sah jadi seorang sarjana sekaligus pengangguran dalam waktu yang bersamaan. Bener gak? Iya kan? Jadi yang sebenarnya harus kalian pikirkan itu adalah bagaimana ya nasib setelah ini tali pindah ke kanan gitu. Kira-kira bisa gak langsung dapat kerjaan? Kira-kira bisa gak nanti bersaing sama teman-teman yang lain untuk dapetin pekerjaan gitu. Karena sebenarnya yang emang permasalahan hidup itu adalah ketika kamu harus menghadapi yang di depan gitu, bukan cuman karena hal-hal sepele. Kalau maksud aku tuh gitu, kayak wisuda kan sesuatu yang bisa kamu akalin. Misalkan kayak kamu pengen nih punya kenang-kenangan untuk wisuda, tapi kamu nggak bisa di wisuda, ya nggak apa-apa kan, kamu bisa pakai toga dan jubahnya itu bersama keluarga kamu gitu. Kamu bisa mungkin kalau di kondisi pandemi sekarang, kamu mungkin bisa panggil fotografernya ke rumah, atau mungkin kalau kamu ke studionya juga bisa, kalau misalkan kan nggak rame-rame banget gitu. Masih bisa diakalin sebenarnya. Yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana nih setelah kamu jadi pengangguran gitu, setelah kamu sah jadi seorang sarjana gitu. Karena nggak gampang, sebenarnya nggak gampang banget untuk terjun ke dunia pekerjaan itu. Dunia kerja tuh nggak gampang, banyak hal yang harus kamu persiapkan, mental, terus kesiapan kamu menghadapi segala hal yang belum biasa kamu hadapin. Terus kamu harus hadepin dunia kerja itu nggak sama kayak kamu ngadepin dosen gitu, nggak sesimpel itu, nggak sesederhana itu. Jadi yang harus kamu pikirkan adalah gimana caranya kamu bisa maju, gimana caranya kamu bisa hadepin dunia kerja, gimana caranya kamu bisa berpikir lebih baik gitu. Karena kayak kondisi pandemi sekarang, jujur mungkin semua instansi atau semua perusahaan, kantor-kantoran gitu ya, kayak banyak tuh kan, mungkin teman-teman udah pada denger juga, banyak pengurangan karyawan, banyak yang dirumahkan. Kayak teman-teman aku juga sebagian ada yang dirumahkan, tetapi dalam tanda kutip ada ketidakjelasan gitu loh. Misalkan dirumahkan tapi nggak tahu nih bakal dipanggil lagi apa enggak gitu. Jadi secara kasarnya kan kayak kamu sebenarnya udah dibuang gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus kamu cari gimana ya, itu yang seharusnya kamu pikirkan. Gimana caranya setelah kamu diwisuda nih di masa pandemi sekarang, kamu harus mikir gimana caranya jurusan kamu bisa kepake. Nggak mesti harus ke kantor, nggak mesti harus keluar rumah, tapi bisa kamu kerjakan di rumah gitu. Banyak hal mungkin yang bisa kamu pikirkan untuk berinovasi, untuk menjadikan lebih kreatif lagi. Dan itu yang seharusnya kamu pikirkan, bukan malah sedih karena tidak diwisuda gitu ya. Nggak apa-apa, karena momennya bakal lebih berat setelah itu gitu. Mungkin kalau semasa kuliah kalian ngerasa bikin tugas itu adalah sesuatu yang berat, udah capek nih bikin tugas, mau nikah aja. Banyak tuh
gitu, atau saat kamu ngerjain skripsi capek nggak ACC terus, nggak pernah bener gitu kan, kamu ngerasa posisi itu adalah permasalahan tersulit kamu saat itu gitu. Terus setelah kamu lulus, kamu nanti bakal ngerasain lagi kalau permasalahan yang lebih sulit itu bukan cuma sekadar ngerjain skripsi gitu, bukan cuma sekadar nemuin dosen gitu sih. Jadi ya makin kesini kamu sebenarnya harus dituntut semakin bisa berpikir lebih baik, bisa lebih kritis. Karena juga aku pernah dengar semua lulusan corona bukan lulusan corona ya, maksudnya semua lulusan yang lulus di tahun 2020 ini adalah orang-orang kuat gitu, orang-orang yang bisa seharusnya berpikir lebih matang, lebih berani, lebih bisa menginovasikan dirinya untuk suatu hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau nggak disuda,